Dan juga yang kami hormati para asatidah Rumah Quran Al-Fatih dan juga PAUD ya, PAUD Quran, dan juga Bapak Ibu wali santri yang senantiasa kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Mengajak diri kami dan panjenengan untuk senantiasa bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Orang itu kalau bersyukur Allah akan kasih tanda 5. Syekh Shalih Utsaimin beliau mengatakan nikmat itu ada 2. Nikmat yang harus kita syukuri itu ada 2. 1, nikmat yang menjadikan tegaknya badan, dan yang kedua nikmat yang menjadikan tegaknya agama. Kalau nikmat yang menjadikan tegaknya badan, maka cukup orang itu bisa makan, minum, punya tempat tinggal, punya sandang, selesai. Nek wong Jawa menggunakan istilahnya menungso ki angger wis duwe sandang, pangan, papan, maka urusan dunyane rampung. Lho iya. Orang tua kita dulu, simbah-simbah kita dulu itu gak koyo awake dhewe. Pit ontel yo ora duwe apa meneh pit motor. Pit motor yo ora gablek apa meneh kok mobil, ngono to ya. Lah terus rono rene yo grengklek kan gitu tuh. Jalan kaki, yang pasar jalan kaki, yang di jalan kaki. Tapi masya Allah luar biasa ya kan. Orang tua kita dulu itu loh ya. Omah yo gede-gede, tapi omah gede ora nggo gaya-gaya, diwadah gabah karo jagung. Gitu loh ya. Loh, orang tua kita itu dulu itu, mohon maaf nih, anggar neng omah wis duwe beras, urusan mangan keram orang mumet-mumet tok. Orang duwe sayur yo gampang, neng nggon mburi omah anane bayam coklat bayam gitu ya. Anane gandul lak dipek gandul gitu kan. Anane krokot, jenengan ngertos krokot mboten? Akan jangkrik itu tamu. Ono ya digodhog, dikerap ngono ya masyaallah. Lompong ngertos lompong. Ngertos lho jenengan ya. Ya, lompong lho disayur gitu kan ya. Nek nglangi-nglangi ngono kan, tapi nek masak lompong yo ora mumet-mumet, ora perlu dimamah, diulu rampung mlebu bisa. Ya Allah, itu orang zaman dulu. Tapi jenengan tahu kan, orang zaman dulu itu rono rene mlaku, rono rene gur ngono tok. Umure panjang-panjang, 80 tahun, 90 tahun. Neng masjid jek menteles entes. Lho kan ngono. Wong saiki lho 50 tahun dong krik-kriken sale do modal. Lah kok kakek kimia masalahnya. Itu kan begitu. Makanya ketika orang itu mendapatkan nikmat, yang nikmat itu menjadikan tegaknya badan, kata saya selesai ini, itu kan. Maka masya Allah. Dan yang kedua ada nikmat yang menjadikan tegaknya agama. Nah kalau nikmat yang menjadikan tegaknya agama itu setidak-tidaknya itu sebagaimana seorang ulama mengatakan nikmat terbesar dalam kehidupan kita itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena begini Bapak Ibu, agama kita itu kan dibangun atas 3 perkara. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu pokok bahasannya itu adalah syariat. Salat, zakat, puasa, halal, haram itu syariat. Yang kedua ada iman. Iman itu pokok bahasanya itu akidah. Maka orang itu ya syariatnya bener, akidahnya lurus, betul loh ya. Baru kemudian ada ihsan. Ihsan itu pokok bahasanya adab. Orang cukup orang itu syariatnya bener, akidahnya lurus, orang cukup akhlaknya kudu apa? Adabnya harus bagus. Adab itu buah dari ilmu, tapi kalau akhlak itu buah daripada ibadah. Maka orang kalau mau pengen mengukur apakah ilmu orang itu tinggi atau rendah, ya tahu ilmunya itu manfaat atau tidak manfaat, lihat dari adabnya. Begitu. Makanya seorang ulama pernah mengatakan, aku belajar adab 30 tahun belum selesai, sedangkan aku belajar ilmu fikih selama 20 tahun saja telah mengantarkanku menjadi seorang ulama ahli fikih. Kata beliau begitu. Artinya apa? Belajar adab itu orang gampang, saumur-ori. Itu kan begitu. Nggak mudah. Maka semakin tinggi adab seseorang itu menunjukkan semakin tinggi, semakin berkahnya, semakin mulianya ilmunya. Tapi sebaliknya, orang kalau dia itu ngaku ilmunya tinggi, hafalannya banyak, pemahamannya itu mendalam, gitu kan, pengetahuannya luas, tapi kalau kemudian, gitu kan, kalau kemudian orang itu, gitu kan, orang itu kok dia itu adabnya jelek, tanda tuh. Jangan jadi ilmunya rusak, ilmunya kemana-mana. Lu gitu. Maka masya Allah tuh. Jadi apa ini?
itu bareng-bareng. Didik anak kita ben ngerti syariat, ngerti akidah sing paham akidai sudah dilurus, ada PAP itu nggak mungkin tidak kecuali dengan belajar. Gitu kan. Baik. Yang kedua, dalam hidup kita itu ada namanya nikmat, juga ada namanya musibah. Apapun itu jenengan mau ngendiko apapun itu hanya masuk dalam dua hal ini. Nek hak nikmat itu musibah. Gitu loh ya. Makan, bisa makan, punya minum, punya ini nikmat. Bisa dolen nikmat, ya kan gitu kan? Sakit musibah, ya kan? Kena kecelakaan itu musibah. Yang jenengan mau ngendiko apa? Mesti mlebune gorannya dua hal ini saja. Kalau nggak nikmat itu musibah. Maka orang kalau mendapatkan nikmat dituntut untuk dia itu syukur dan berbagi. Tapi kalau dia itu mendapatkan musibah tetap dituntut untuk bersyukur, tapi butuh sabar. Sabar itu memang ada batasnya, tapi pahala sabar itu tidak ada batasnya. Begitu. Loh kok bisa pahala sabar kok nggak ada batasnya? Iya. Orang yang sabar itu nggak ada batasnya pahalanya, masya Allah itu. Gitu kan. Nanti ada tuh dalil khusus kaitannya dengan itu. Baik. Terus ini masih mukadimah sedikit lagi. Sedangkan musibah itu, kata Imam As-Sa'rani, beliau mengatakan itu ada 3 perkara. Satu, terkadang musibah itu sebagai balasan atau azab atas dosa-dosa kita. Yang kedua, terkadang musibah itu datang sebagai penggugur kafaroh atas dosa-dosa kita. Atau yang ketiga, terkadang musibah itu sebagai peninggi derajat kita. Gitu. Jangan-jangan musibah ini datang itu sebagai sebagai balasan atas dosa-dosa kemaksiatan kita, tapi juga bisa jadi sebagai penggugur dosa-dosa kita, atau bisa jadi sebagai peninggi derajat kita. Maka wedo itu hanya bisa melihat tanda-tandanya saja. Gitu. Hanya bisa melihat tanda-tandanya saja, kan begitu. Nah, kalau kaitannya dengan halal bihalal itu begini. Kan konsep halal bihalal itu kan sederhana sekali. Silaturahim, maafkan, selesai. Kalau silaturahim itu, kalau ngikuti Dr. Kadarusman, guru kita yang ada, beliau juga dosen sekaligus Ustadz di Pondok Pesantren Modern As-Salam. Beliau tuh mengatakan begini. Saya nukil pendapatnya beliau aja. Tanda petik syarat rukunnya wong silaturahim itu guru telu tok. 1 salam, loro kalam, telu to'an. Salam tadi jelas sudah salaman toh ya. Sudah salam-salaman ya, sudah selesai. Berarti kalam, tadi udah ngobrol loh. Udah tanya piye kabari, sehat, anu to ya. Selesai. Berarti tinggal 1 to'am. To'am wis ono ning ngarepane jenengan rampung berarti. Ya wis ngono mulih banget ya. Hakikat halal-halal itu hanya silaturahim. Ya memang silaturahim. Kenapa kok kemudian silaturahim? Sederhana sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Gini loh cara mendudukkannya itu begini. Orang itu kalau dia itu yang ngapunten suka silaturahim gitu ya. Maka insya Allah akan panjangkan umurnya. Allah akan kasih itu rezeki. Iya, saya nggak perlu pakai dalil ada semuanya, tapi semua pakai contoh saja. Ada sebuah cerita dulu, kisah ini itu kami dapati itu dari buku yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Rahman. Itu beliau seorang ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Saya punya bukunya itu, beliau udah banyak diterjemahkan, masya Allah. Itu beliau cerita, singkat ceritanya begini. Dulu ada 2 orang ini yang berselisih, yaitu kemudian mendatangi Nabi Allah Daud alaihissalam untuk minta keputusan keadilan. Begitu kedua yang berselisih ini sudah ketemu di rumahnya Nabi Allah Daud alaihissalam, maka kemudian Nabi Allah Daud alaihissalam itu menyelesaikan masalah itu, dan begitu mereka pulang, ya sudah selesai. Tapi sebelum si 2 orang yang berselisih ini datang, malaikat sudah kasih kabar, wahai Daud, di antara kedua orang itu yang datang kepadamu itu, nanti sepekan lagi umurnya akan Allah cabut, umurnya akan diputus, alias apa, dimatikan oleh Allah. Begitu. Tapi walaupun dia sudah tahu kalau orang ini nanti
mati, sepekan lagi akan mati, tetap yang namanya perselisihan tetap harus diselesaikan. Makanya Nabi Allah Daud pun juga tetap menyelesaikan, walaupun tahu orang ini bakalan mati sepekan lagi salah satunya. Kan gitu kan. Kira-kira nek ana wong teko ngene dhewe ngerti nek seminggu menarep mati, terus iki gawe masalah. Paling-paling nasihate ngene, wis rasa berantem dulune kowe modar, ra untuk ya. Tapi enggak begitu. Nabi Allah Daud enggak begitu. Nabi Allah Daud tetap menyelesaikan, luar biasa. Karena syariatnya begitu. Apa yang terjadi setelah sepekan berlalu? Orang ini kok gak mati-mati. Sebulan berlalu kok gak mati-mati. Maka Nabi Daud ini kemudian, nek bahasa kita ini bahasa kita itu protes. Tapi orang kok protes, ini bahasa saya aja. Dalam kisah itu orang tulisan protes orang mengadu kepada Allah, gitu kan. Mosok mentok, ini logika kita nih. Mosok malaikat kok salah kayak informasi, orang mungkin gitu tuh ya. Terus Allah tuh kok kemudian arep ngapusi ngono, orang mungkin kan gitu tuh ya. Orang mungkin, gitu kan. Orang mungkin. Lah terus, lah piye kan gitu kan. Apa dijawab oleh Allah melalui malaikatnya itu begini. Bener, Allah itu tidak mau mencabut nyawa orang ini, itu kan sepekan lagi. Tapi gara-gara ketika dua orang yang berselisih itu keluar dari rumahmu dan kemudian ia kembali menyambung tali silaturahim, maka Allah panjangkan orang itu 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Allah Akbar. Makanya sudahlah kan gitu saja. Yo ini loh, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik itu siapa toh? Orang yang ia segera sadar akan kesalahannya, kemudian dia memperbaiki kesalahannya. Dengan begitu. Karena gini, wong apik itu bukan ini. Nek ana wong ngomong awake dhewe nyeluk apa menganggap kita itu baik, mohon maaf loh ya, belum tentu kita itu baik. Orang lain itu menganggap kita baik itu karena saat itu Allah itu sedang membuka sedikit kebaikan kita dan sedang menutup keburukan-keburukan yang banyak pada diri kita. Loh, sehingga apa yang terlihat di mata orang kita itu orang yang baik. Tapi sebaliknya, kalau andai kata ada orang itu kok disebut orang itu orang buruk, orang jelek, orang buruk, belum tentu dia buruk. Loh kenapa? Karena saat itu Allah sedang menutup banyak kebaikannya, Allah tutup, dan Allah sedang membuka sedikit saja itu keburukannya. Tapi karena yang terbuka itu keburukannya, maka orang menganggapnya orang yang buruk. Makanya radio itu ngapa kok nggak boleh membenci orangnya, tapi wajib membenci keburukannya. Iya. Nek menungsone iso tobat, tapi nek keburukan ya jenenge maling ya kayak zaman bahola maling ya tetap maling. Perbuatan malingnya itu loh ya. Tapi nek menungsone itu bisa jadi dulu dia maling, sekarang jadi ustadz, bisa jadi. Dulu dia peminum khamr, sekarang menjadi orang yang soleh, bisa jadi. Perbuatannya jelek, iya perbuatannya, tapi orangnya itu masih bisa dia bertobat. Loh kan gitu kan? Imam Al-Qurtubi di dalam kitab atas kirahnya beliau mengatakan, dosa itu ada dosa dengan manusia, namanya dosa adamiyah. Yang kedua ada dosa manusia dengan Allah. Apa kata beliau? Satu dosa antara manusia dengan manusia, manusia dengan manusia, satu saja itu lebih berat daripada 70 dosa antara manusia dengan Allah. Jadi umpamanya saya punya dosa ini dengan Allah 70 saya dengan Allah. Ternyata lebih ringan daripada satu dosa antara manusia dengan manusia. Karena nyuwun ngapunten. Nek dosane itu karo Allah, itu sederhana sekali. Awake dhewe tobat rampung urusannya. Tapi nek karo manungsa mohon maaf. Makanya apa bedanya antara tobat dengan istighfar? Apa bedanya? Satu, tobat itu butuh syarat, tapi kalau istighfar nggak butuh syarat. Emang syaratnya tobat itu apa? Nek urusan karo Allah minimal dulu. Kata kuncinya itu 3 hal ini saja: menyesali, meninggalkan, mengganti. Selesai. Meninggalkan kemaksiatan, menyesali kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan, dan mengganti kemaksiatan dengan kebaikan. Selesai. Itu nek karo Allah. Tapi ini kalau menungso wajib tambah siji, yaitu apa? Minta penghalalannya
atau minta pemaafannya. Ini agak mudah, ini agak mudah, gitu loh. Makanya ada itu didik anak-anak kita itu, ya loh. Ngopo kok dikongkon sinau, ngopo kok dikongkon sekolah, ngopo kok dikongkon ngaji nenggon TPA, nenggon rumah Quran, nenggon TK, nenggon Quran itu salah satunya. Itu tujuannya untuk apa tuh? Ben dheweke iki sok ngerti. Oh, iki dosa, iku karo Allah, kudu tobat, kudu ngene. Oh, iki dosa karo menungso, aja ngono. Lho kan ngono, aja nyakiti orang lain. Lho kan gitu saya. Itu semuanya kan karena ilmu. Gitu kan? Makanya orang kalau dia tobat, itu syarat yang nomor keempat kalau urusan karo menungso, wajib meminta penghalalannya. Wajib untuk meminta pemaafannya. Kalau urusan adamnya yang ada katanya dengan harta dikembalikan, kan nggak mudah itu, gitu ya, nggak mudah. Ada seorang ulama besar, namanya Ibrahim bin Adham. Yaitu Ibrahim bin Adham ini dulu itu orang kaya raya bangsawan, itu orang kerajaan. Tapi dia meninggalkan kebangsawanannya itu, meninggalkan kekayaan hartanya itu untuk jadi memilih jalan menjadi seorang salih. Senengane gaweane itu gur nenggon Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Dhek iki nek megawe gur sak madya, megawe wis entuk dhuwit iso dienggo mangan rampung. Ora mikir engko dienggo tuku pesawat, nggo tuku apa gak ngono. Itu Ibrahim bin Adham. Ada satu cerita yang menarik untuk jadi pelajaran bagi kita, dan ini sebagai didikan untuk anak-anak kita. Saat beliau itu duduk iktikaf di Masjidil Aqsa Palestina, yang hari ini kita terus harus berdoa kepada bangsa Palestina, ya. Rakyat Palestina, saudara-saudara kita Muslim di Palestina harus terus berdoa, jangan pernah tinggalkan, karena mereka terzalimi. Itu ada Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa Palestina, orang Al-Aqsa Klaten. Klaten itu beda. Nah, Al-Aqsa Klaten ini jenisnya Al-Aqsa itu bukan karena dinisbatkan di sana, bukan itu. Ke ono bupati duwe anak jenenge Bagas Al-Aqsa. Makanya mau turun jabatan, mau pensiun, gawe monumen masjid karo rumah sakit. Rumah sakitnya dijenenge Bagas Waras, masjidnya dijenenge Aqsa. Tapi apik lah ketimbang gawe vlog malam ngono, yang penting kan gawe masjid, gawe rumah sakit to ya. Nah, masalah jenenge dinisbatke karo jenengane ora masalah kan itu. Apalah arti sebuah nama, tapi kan manfaatnya kan gitu tuh ya. Loh iya, bekas terminal ketimbangan gue gawe sekarang coba yo gawe masjid jenenge Al-Aqsa. Apik lah itu anaknya namanya Aqsa. Sijine gawe rumah sakit yang dekat terminal baru. Itu Bagas Waras. Ya, loh kok malah ceritanya waktu judul Ibrahim bin Adham gitu ya. Setelah itu tiba-tiba ia mendengar itu, waktu dia sudah di Masjidil Aqsa, ia mendengar sebuah kalimat begini. Ini loh Ibrahim bin Adham yang dulu kalau doa kepada Allah itu senantiasa didengar. Tapi kali ini ia berdoa kepada Allah tidak didengar gara-gara ia telah memakan sebutir kurma, ya kan, di Mekah tanpa seizin yang punya. Kaget dheweke krungu ngono. Langsung dheweke mikir, "Oh iya, kelingan. Waktu ndak mau ke Palestina, itu beliau tuh tuku kurma dienggo perbekalan. Saat beli itu rumongso, ini rumongso nih. Kan tuku wis ditimbang, begitu saya ditimbang kan dilebokne kantong. Kan ngono to ya. Terus ana sing ceblok, lah sing ceblok itu terus dijukuk, terus dipangan. Yang ngira yang jatuh itu adalah kurma yang ditimbang. Ternyata yang jatuh itu bukan kurma yang ditimbang, kurma yang bekas diciduk mau kayak kan ditimbang. Ini terus ana sing ceblok siji. Dikira iki sing arep dilebokne kantong, terus ana sing nyeblok dicukuk. Ternyata bukan. Gara-gara itu dongane ra dirungokke. Balik maneh dheweke ning Mekah, golek wong sing dodol kurma kuwi. Apese begitu digoleki ora ono. Lah apa dhisik sing dodoli wonge wis tuwa, iki kok sing dodol wonge malah wong enom. Takok-takok akhirnya dikasih tahu, oh iya, itu dulu itu bapakku. Karena bapakku sudah meninggal dunia, maka aku salah satu ahli warisnya dan aku yang melanjutkan dagang kurma ini. Oh ya, kalau begitu alhamdulillah.
kan boleh diwakili anaknya. Baru dia cerita tuh singkat itu. Apa kata apa terus kemudian minta untuk penghalalan atas satu butir kurma yang pernah dia makan. Apa jawab sebenarnya? Dia, aku halalkan, aku ridhoi dan aku maafkan. Iya. Tapi ini ada tapinya yang nggak ngenani. Saudaraku itu bukan apa, saudaraku itu jumlahnya 11. Saya ini salah satunya saja. Jadi anak bapak saya itu 11. Aku ki salah sijine. Kalau saya memaafkan, tapi saya tidak tahu saudara-saudaraku apakah memaafkan atau tidak. Nah, apa kata Ibrahim bin Adham? Kalau begitu, tunjukkan di mana rumah saudara-saudaramu itu. Aku akan mendatanginya dan aku akan meminta penghalalannya. Yang satu tinggal di kota sana, yang satu kota sana, kota sana. Nek kira-kira dhewe tunjuk darah ada kok. Siji Klaten Wonogiri Sragen, Boyolali. Apa ya ada ndolek ngantek kelenger gara-gara kurma dosa biji. Ada kira-kira ora gagas itu. Itu loh Ibrahim bin Adham. Begitu dia sudah datangi semua saudara-saudara anaknya si itu tadi itu, gitu. Saudara-saudaranya tadi si penjual kurma tadi itu. Setelah itu baru dia itu balik ke Masjidil Aqsa. Ketika kembali dia di sana, sukanya itu di bawah kubah tengah-tengah. Baru dia mendengar kalimat begini. Ini loh Ibrahim bin Adham yang dulu sempat doanya tidak didengar oleh Allah, kali ini doanya kembali didengar oleh Allah. Ibrahim bin Adham. Maka memaafkan itu gak gampang. Salam halal rampung 10 menit lagi. Kan judulnya adalah halal sama parenting gitu ya. Segini-gini kau. Nah kalau kaitannya dengan parenting itu saya akan awali dengan satu perkataan daripada nasihatnya Luqman Al-Hakim itu kepada anaknya. Ya bunaya, innan nasa salasatu aslasin, sulusun lillahi wa sulusun li nafsihi wa sulusun liduti fa amma ma huwa lillahi furuhuhu wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu wa amma ma huwa liduti fa jismuhu. Wahai anak-anakku, kata Luqman Al-Hakim nasihat kepada anak-anaknya, sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiganya lagi untuk dirinya sendiri, dan sepertiganya lagi untuk cacing. Adapun yang untuk Allah adalah ruhnya. Jadi ruh kita akan kembali kepada Allah. Ruh kita itu kembali kepada Allah. Yang untuk dirinya sendiri adalah amalnya, amal. Ini amal kita ini yang untuk kita. Dan yang untuk cacing adalah jasadnya. Makanya disusun wis mati, jasadnya dhewe dipangan cacing entek. Kan gitu. Maka menungso ki terbagi jadi 3. Ono ruh, ono amal, ono jasad. Jasad bakal dipangan cacing entek. Rusak jadi lemah maneh. Kan ngono. Amal yang akan menemani kita. Sedangkan roh nek dicabut karo Allah yang balik meneh Allah. Wong itu haknya Allah. Lah kan gitu tuh, belum menungso tuh gitu ya gur begitu. Gitu kan. Makanya orang yang cerdas itu siapa? Orang yang dia senantiasa ingat-ingat mati dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kematian itu perkara yang pasti, walaupun tidak semua orang mau untuk mati. Lo kan gitu kan? Lo ada orang yang mempertahankan kematian itu ngentek duit seberapapun kok. Lo iya. Tapi tetap akhirnya ya mati, kan begitu. Makanya yang menjadi penting itu bukan bagaimana kita mati dan pada saat apa kita mati dan dalam sedang apa kita itu mati, itu nggak penting. Yang penting itu adalah apakah kita itu sudah mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Nah gitu kan ya. Makanya hubungannya dengan bagaimana kita itu didik anak-anak kita. Itu nek saran saya begini. Nek bocah cilik diajari kowe kali ngono mate, yo angel. Bocah cilik kok diajari mati urung ketemu. Tapi untuk menjadikan generasi kita itu generasi yang nanti kelak akan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Semua orientasi kehidupannya itu untuk akhirat. Nah ini yang nggak gampang. Makanya banyak amalan manusia kelihatannya amalan akhirat bernilai dunia gara-gara salah niatnya.
Tapi sebaliknya, banyak amalan manusia yang kelihatannya amalan dunia bernilai akhirat gara-gara benar niatnya. Nah, orang yang bisa menjadikan semua amalan dunia dan akhirat itu bernilai akhirat, itu kan gara-gara wong kuwi sinau, wong kuwi mau ngaji, wong kuwi mau golek ilmu. Dan golek ilmu itu ra iso kok ujug-ujug mak beduduk dadi pinter orang miskin. Itu butuh proses, gitu kan. Nah, proses yang bisa kita lakukan itu apa? Pertama, ini sebagai tanggung jawab kita lembaga dan orang tua. Satu, yaitu pertama, fokus kepada hasil. Fokus pada proses maksud saya, bukan hasil. Yang penting prosesnya. Awake dhewe didik anak kita di sekolah sing ana Qur'ane, sing ana tafsire, sing ngerti agama, pendeke ngerti syariat, itu proses. Hasilnya kayak apa itu bukan urusan kita. Manusia hanya dituntut untuk melakukan sebab, tapi akibat itu hak prerogatif Allah. Maklum ya kalimatnya? Ini mohon maaf nih kalau kalimat saya rotok ini dimaklum ya. Saya ini wong filsafat gitu. Jadi kadang-kadang ini pikirannya kira rotok ruwet sithik dengan wong filsafat yo ngene iki, tapi insyaallah saya sudah tobat dengan filsafat saya. Tapi yo kadang-kadang yo dengan otak otak filsafat gitu. Jadi kembali lagi, kita itu hanya dituntut untuk melakukan sebab, akibat itu hak prerogatif Allah. Bukan gitu tuh ya. Orang kalau sudah melakukan sebab yang baik, maka insya Allah hasilnya baik. Andai kata pun kita sudah melakukan sebab yang baik, kok hasilnya belum baik, nggak masalah. Awak dhewe sudah berlepas diri kaitannya dengan itu dan kita kembalikan kepada Allah. Logika berpikirnya sederhana. Nabi Nuh itu seorang nabi, punya anak namanya Kan'an, salah satunya. Pertanyaannya, Kan'an itu ahli surga atau ahli neraka? Neraka. Apa Nabi Nuh dituntut oleh Allah gara-gara Kan'an? Tidak. Kenapa? Nabi Nuh sudah didik Kan'an, Nabi Nuh itu sudah ngajari Kan'an, Nabi Nuh sudah ngajak Kan'an. Bahkan detik-detik azab itu sudah muncul pun Nabi Nuh masih berpikir tentang Kan'an. Tapi Kan'an nolak. Dan menunggu urusan karo Allah rampung. Menurut. Tapi beda cerita nih, ini awake dhewe duwe anak ora dididik, ora diproses ke tempat yang baik, ora dididik ngerti agama, ora dididik ngerti Allah, ora dididik ngerti Quran, ora dididik ngerti syariat. Engko nek anak kita akan nuntut kita wajar. Kenapa? Karena kita tidak didik anak kita dengan akhlak yang baik, dengan ilmu yang baik. Makanya ada orang khawatir anaknya raiso sholat, tapi dheweke khawatir banget nek anake kuwi mau ora iso bal-balan. Makanya ada, saya tuh lihat dengan mata kepala. Iya toh, mangkat sepak bola SSB, bayarnya larangnya ra karuan. 200.000 ben sasi. Mangkatnya setengah telu sadurunge ngasar, mulai pas maghrib. Pertanyaan saya, apa yang tinggal lapangan sholat berjamaah? Orang mungkin. Loh begitu, saya lihat dengan mata kepala. Maghrib begitu ya. Wong ada masjid yang ngemplak itu. Masjid ini pojok lapangan itu masjid. Saya mampir di situ ya, padelalah wae. Sholat maghrib, bocah sing SSB iki jeneng tengah lapangan itu lagi briefing karo gusnya, karo pelatihnya. Saya selesai, itu baru selesai. Mboke pake ning pinggir dalan ngenteni ya ora kok sholat tok, ya genengan motor. Pertanyaan saya, mulai dengan ngomong langsung sholat, ya tentu, ya mesti adus, ya luwe mangan, mbok engko sholat maghrib apa ora wong asare mbok. Hati-hati. Jangan-jangan besok kalau anak kita itu kok masuk neraka nuntut kita, wajar. Makanya ada sebuah cerita, seorang anak yang dia berada di depan pintu neraka yang mengatakan, masuklah kamu kata malaikat ke neraka karena asbab kamu banyak dosa. Apa kata dia? Enggak mau aku masuk neraka. Aku masuk neraka gara-gara orang tuaku. Hari ini aku lihat orang tuaku sedang bersenang-senang di surga, sedangkan aku disuruh masuk ke neraka. Enggak mau. Aku tidak akan masuk neraka sampai kedua orang tuaku pun masuk neraka. Apa kata Allah? Wahai malaikat, angkat orang tuanya yang berada di surga, masukkan dia ke neraka bersama dengan anaknya. Gara-gara apa? Disebab ning donya ora dididik agama. Makanya fokus pada proses bukan hasil. Yang kedua, fokus pada kelebihan bukan kekurangan. Ya anak kita itu orang kok kabeh padha. Orang anak memang ya ngerti-uteke, ngapal gampang, tapi orang anak ngapal Quran sak jebul ya gak jegos-jegos ya ora apa-apa.
Lo kabeh wong tuh punya kelebihan, punya kekurangan. Lo gitu lo ya. Mohon maaf nih, sama saya itu juga ngurusin pesantren. Di tempat-tempat beberapa itu ngurusin pesantren. Saya mesti sampaikan pada teman-teman itu, jangan pernah nolak santri itu kalau hanya karena dia nggak pintar. Kalau ada itu nolak karena nggak pintar, mohon maaf tuh, sama kita itu tidak menerima takdir Allah. Lah Allah tuh ciptakan makhluknya itu ono sing pintar, ono sing ora pintar, ono sing larat, ono sing sugih. Lo kan butuh tuh ya. Lah nek kemudian kudu podo, berarti ada itu nuntut sama Allah, Allah kamu nggak adil, kan ngono logikanya. Ngapa kok kamu itu antarkan? Kenapa wahai Allah antarkan anak-anak yang datang ke tempat saya bocah sing goblok-goblok? Lo kan ngono tuh logikanya kan? Maka nggak boleh. Kalau menolak santri itu karena asbab mungkin karena kebutuhan khusus yang kita tidak punya SDM untuk nangani, beda cerita. Mama anak ABK kan nggak punya ilmu tentang itu, oke lah, gitu kan? Atau kuotanya penuh, atau karena tempatnya kurang, memang kuotanya sama menodok, itu beda cerita tuh, begitu, gitu. Tapi yang terpenting itu begini, anak kita pasti punya kelebihan, walaupun satu sisi punya kekurangan. Fokuslah pada kelebihan, kekurangan tetap ditutupi, tapi jangan awal dewe itu fokus kepada kekurangan. Anak sing senengane ngapal, pinter ngapal, orang enjoy matematika, ya jadi paksa dikongkon mlebu matematika, lha nganti jumlah ya ora bakal kaya iso iku. Maklum, anak kon ya tapi tetap ya belajar matematika iya, tapi aja kok kemudian ora iso matematika dipaksa kon ngene kon ndura ngono. Gitu loh ya. Gitu kan, maklum ya kalimatnya ya. Baik. Yang nomor ketiga, ya kan, posisikan anak kita itu pasti itu punya titik buta. Apa itu titik buta? Gitu loh. Ini loh maksudnya itu gini. Titik buta itu awake dhewe itu terkadang tidak tahu di mana kelemahan kita, tapi sing ngerti itu wong liya dan spot. Makanya kenapa jenengan kenal dengan Muhammad Ali, petinju asal Amerika, petinju Islam ya, Muhammad Ali. Dia punya pelatih enggak? Pasti punya. Siapa pelatihnya? Enggak kenal sampai. Kan lebih terkenal Muhammad Ali-nya. Iya loh, dia juara dunia enggak pernah terkalah. Legendaris kan itu, petinju legend. Dia punya pelatih namanya Dundi. Andai kata Muhammad Ali dengan Dundi itu didu ning ring, kira-kira sampean iku yakin sing menang Muhammad Ali apa pelatihnya Dundi? Kira-kira saja. Muhammad Ali ya. Aku yo ngono. Saya yakin sing menang Muhammad Ali. Loh begitu. Tapi kenapa kok Muhammad Ali masih butuh pelatih namanya Dundi? Karena Muhammad Ali itu sadar pasti ada sesuatu yang dia tidak ketahui atas dirinya sendiri. Yo sama menungso itu yo ngono. Awake dhewe kuwi duwe bagian dari tubuh kita ini sing sak jumblek sak mateke iki gak pernah iso ndelok langsung kecuali butuh bantuan cermin. Padahal panggene ora tos saka mripate dhewe, apa jenenge? Kuping, tau kuping. Kuping iki lho ya. Aku ki ndelok ngene iki ora iso enjoynya gitu. Saya itu bisa lihat kuping saya itu karena saya di depan cermin. Loh kan ngono. Padahal antara kuping dengan mata saya ini nggak sampai 1 jengkal. Tapi seumur hidup saya belum pernah melihat kuping saya itu secara langsung. Itu logika berpikirnya. Gitu loh. Makanya manusia itu terkadang ya toh dia bisa melihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, tapi kekurangan kita sendiri sulit. Maka butuhlah orang lain. Itu loh hakikat ngopo kawek dhewe iki dikongkon nasihat menasehati. Betul. Makanya Imam Syafi'i ketika ngendika seandainya Quran itu diturunkan itu surah apa? Al-Asr saja itu cukup. Jadi ya betul kalau nanti dimaknai itu dahsyat itu kan begitu. Entek waktunya. Ya wis. Baik, sebagai penutup lah ya, sebagai penutup. Ini waktunya habis, waktunya habis. Ini sebagai penutup closing statement. Maka kamu pengen kasih closing statement itu begini. Persiapkan anak-anak kita itu untuk siap jadi orang yang susah,
ketimbang mempersiapkan anak-anak kita itu jadi orang yang kaya. Karena kalau anak-anak kita persiapkan jadi orang yang susah, orang yang miskin, oh Allah takdirkan nanti dia kaya, insya Allah gak akan kaget. Tapi kalau sejak dari kecil kita persiapkan anak-anak kita hanya menjadi orang kaya, kalau takdirnya nanti itu dia itu miskin, maka mohon maaf nih, bisa jadi dia akan bunuh diri gara-gara keadaan kemiskinan. Susah yang dimaksud apa? Gitu. Yo golek ilmu yo susah. Makanya mohon maaf ya. Yo HP ku boleh, saya nggak melarang. Anak saya juga kadang main HP. Yang penting diatur, dibatasi untuk anak-anak kita. Gitu. Nek jenengan beda cerita. Dengan wis ngerti skala prioritas anak-anak kita. Serius gitu ya. Nek libur monggo lah ya. Tapi jangan sampai hari-harinya habis hanya untuk itu. Saora-orane maghrib ngantek isya atau ngantek jam 8 itu HP off, terus fokus kepada apa? Fokus kepada anak-anak kita. Ajari ngaji, ajari sekolah, ajari ini, biar nanti di sekolah dia juga mudah, gampang untuk bisa mendapatkan. Kan begitu, itu. Jadi susah, memang nggak gampang kan? Wong sinau yo ora gampang. Ajarkan dia. Baik, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi pada kita, dan mohon izin nanti kami ke Mojosono. Silahkan nanti dilanjutkan dengan manusia lain. Ada benar katanya dari Allah, ada salah dari kami selaku manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.